Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan Anda. Baik, banyak sekali pertanyaan, baik itu dari calon emiten ataupun masyarakat awam. Pak Fir, IPO yang bagus dan jelek itu gimana ya? Ada IPO sekarang kok cenderung semua harganya turun, kok harganya jelek. Nah, IPO pada saat umpamanya IPO-nya 100 perak, 100 miliar. Itu kan saham udah dijual. Nah, tinggal kita balik lagi, Pak, saham itu IPO-nya apa? Strategic IPO kah? Atau real IPO? Nah, real IPO itu artinya udah dijual ke publik 100 miliar, habis. Jadi emiten nggak mau tahu. Yang penting dia udah dapat 100 miliar, saham mau terbang monggo, saham mau hancur monggo, dia tidak punya kewajiban untuk menaikkan harga saham itu. Dan mereka selalu berlindung di balik undang-undang pasar modal bahwa mereka memang nggak boleh intervensi. Nah, memang senyata-nyatanya memang mereka nggak boleh intervensi harga saham. Ya akhirnya ya mereka biarin aja. Tapi kalau emitennya itu punya hati, harusnya pada saat dia sudah turun di 50 perak, dipungut balik. Ya kan? Dulu waktu belum IPO kan ngomongnya perusahaan ini kami paling bagus nih, Pak. Perusahaan ini anak kami, Pak. Kami akan jaga, Pak. Nah, itu omongan sebelum IPO. Tapi setelah dapat duit, ya nggak tahu mau kemana lagi, ya bodoh amat gitu loh. Nah, sekarang kita coba lihat IPO belakangan ini, terus mencari siapa yang salah. Ya kalau paling enak itu tinggal tunjuk hidung, itu bandarnya itu. Lihat aja tuh kalau IPO itu pasti Pak Fir yang gocapin. Pasti harganya itu gocap karena Pak Fir. Pakai dong logika. Ya, di mana saya bisa ngegocapin saham? Saham itu yang pegang semua emiten. Memangnya saya itu pemegang saham di emiten tersebut? Nggak ada. Anda boleh cek, satu lembar pun saya nggak ada. Ya, jadi bukan karena siapa-siapa, tapi karena aturan. Nah, sekali lagi ini kritik ataupun kritisi yang saya sampaikan ini jangan dianggap negatif. Aturan pooling coba direview kembali. Bapak-bapak di Bursa Efek Indonesia itu coba review kembali. Terlalu besar, Pak, 25%. Enaknya kalau untuk IPO, sebelum IPO H-2, emiten udah dapat 25 miliar, 25% dari 100 miliar. Tetapi akibatnya sahamnya banjir. Kalau emiten harus mungut lagi saham yang banjir tadi, duitnya lebih, nggak 25 miliar, bisa 36, bisa 40 miliar. Ada satu emiten itu udah pungut sampai 40 miliar pun belum kering-kering juga. Jadi sebaiknya dibalikkan ke seperti semula dulu 1%. Nanti naikkan lagi lah secara bertahap 2,5%. Sampai maturity daripada investor itu siap. Anda harus tahu bahwa yang membeli saham 25% itu kelihatannya publik di IPO, kelihatannya. Tapi Anda tahu bahwa itu adalah bandar pooling yang punya KTP ratusan, yang punya KTP puluhan untuk antri. Ya. Nah, pada saat antri IPO yang kontrol bursa, oke, ini order berulang-ulang, clawback, ditendang balik. Mereka masuk lagi pakai KTP lain. Masuk lagi pakai KTP lain. Sampai mereka dapat 25 miliar. Say lah dari 25 miliar itu mereka dapat 18 sampai 20 miliar. Tetap saja mereka yang kuasai. Nah, akhirnya apa? Begitu saham itu terbang seminggu, 2 minggu ya semua muntah di pasar. Jualan dulu. Ya, profit taking dulu. Urusan nantilah. Terus siapa yang harus bertanggung jawab untuk mungut? Terus Anda bilang, kenapa market maker nggak mau mungut? Ngapain market maker mungut? Market maker itu pedagang. Ya kalau dia pungut, terus dinaikkan ke atas, terus emitennya jual yang sahamnya yang 80% tadi. 70% tadi yang masih mereka punya, ya bonyok market makernya. Makanya market maker yang berani juga, mereka menggunakan kesempatan 8 bulan lock up period yang masih diberlakukan kepada emiten, mereka main di situ. Ibaratnya mereka jadi begal di situlah.
selama 8 bulan. Begitu udah menjelang 8 bulan mereka sama, muntah juga, exit juga, nggak mau main lagi di situ. Takut diguyur sama emiten. So, jadi aturan bursa kita ini sebaiknya kayak kita duduk kembali dengan para pelaku pasar, buatlah IPO atau bursa yang benar. Ya, sesuai dengan apa yang best practice di luar negeri. Jadi nggak usah lagi banyak bohong-bohong, ya, nggak usah ada lagi IPO strategik, IPO real, aduh, udah lupakan itu loh. Saya punya ide IPO yang baik, yang berlaku seperti di luar negeri, saya akan sampaikan setelah video ini. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.